Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 203, Si Cacat yang Dapat Dipercaya. Kinmu sedikit mengerutkan kening mendengar berita itu dan melirik guru kekaisaran Yankang di sampingnya. Guru kekaisaran Yankang menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, "Saya harus pergi ke kediaman Pangeran Zhenbei untuk menyampaikan belasungkawa." Kinmu berbisik, "Yang mulia guru kekaisaran, mengapa Pangeran Zhenbei memberontak?" "Dia tidak memberontak terhadap kaisar, dia memberontak terhadapku demi kerajaan keluarga Lingnya." Guru Agung Yankang berkata dengan lembut, "Kekuasaanku terlalu besar, membuatnya gelisah. Merasa bahwa aku pasti akan menggulingkan kekuasaan keluarga Ling." "Kau benar. Aku harus memulai sebuah keluarga. Sambil tetap mengingat prinsip-prinsip surgawi. Keinginan manusia juga diperlukan." Ekspresi Kinmu menjadi aneh. Seorang pria seperti guru besar kekaisaran Yankang memulai sebuah keluarga. Itu agak tidak masuk akal. Namun sebenarnya akan segera terjadi. Aku harus kembali ke kediamanku terlebih dahulu untuk berganti pakaian biasa. Pangeran Zhenbei telah mengabdi dengan baik kepada negara. Meskipun beliau tidak menyetujui caraku, beliau adalah orang yang patut dihormati. Aku harus memberi hormat. Sang guru kekaisaran Yankang berpisah dengannya sambil berkata, "Sekarang kita sudah sampai di ibu kota. Kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan luka-lukaku." Kinmu mengangguk. Guru besar kekaisaran Yankang pernah terluka parah dalam serangan mendadak sebelumnya. Tetapi lukanya telah lama sembuh, menunjukkan pasti ada tabib ilahi di sisinya. Setelah berada di ibu kota, Kinmu tidak perlu merawatnya. Sekembalinya ke kediaman guru besar, guru kekaisaran Yankang tiba-tiba merasa waspada. Alih-alih menggunakan gerbang utama, ia langsung masuk ke kediaman dan melihat sekeliling, mendapati bahwa semua pembatasan dan segel masih utuh. Dia masih belum tenang, memanggil dengan suara berat, "Tetua Fu." Yuanxing. Tetap tidak terdengar suara apapun, kediaman Grand Tutor sangat sunyi. Sang guru besar Yankang berjalan masuk. Sesampainya di aula utama, ia melihat beberapa pelayan dan penjaga kediaman diikat erat, ditumpuk satu di atas yang lain seperti piramida manusia. Guru kekaisaran Yankang mengerutkan kening, lalu melihat Fu Yuanxing. Raja racun kecil Fu Yuanxing telah dilucuti pakaiannya, diikat erat, dan digantung dari langit-langit aula. Lidahnya menjulur keluar, diikat dengan tali emas, dan sebuah beban besi besar yang beratnya tidak diketahui tergantung pada tali tersebut. Guru besar kekaisaran Yankang mengerutkan kening, dan dengan jentikan jarinya, cahaya pedang melesat, memotong tali emas dan tali-tali di tubuhnya. Fu Yuanxing jatuh dengan keras. Baru kemudian guru besar kekaisaran menyadari bahwa seluruh kultivasinya telah disegel. Bahkan harta karun ilahi di dalam tubuhnya pun disegel, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Preceptor kekaisaran Yankang membuka segelnya, lalu segel para pelayan dan penjaga lainnya. Wajahnya memerah saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu." Fu Yuanxing menggelengkan kepalanya, berkata dengan malu, "Aku tidak melihat apapun sebelum aku disegel dan kemudian digantung. Aku masih tidak melihat apapun ketika lidahku ditarik dan sebuah beban besi besar dipasang. Aku bahkan tidak bisa meminta bantuan." "Tuan, apakah kediaman kita berhantu?" Para pelayan juga ketakutan, dan berkata, "Aku juga tidak melihat apa-apa. Lalu aku terjebak di atas tumpukan barang, tidak bisa bergerak." "Berhantu." Guru besar kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan hantu. Hanya saja kecepatan orang itu sangat cepat sehingga kau bahkan tidak bisa melihatnya. Aku tahu siapa dia. Dia menerobos masuk ke kediamanku hanya untuk mengambil kembali kakinya saat aku pergi. Jika aku tidak salah, gudang tempat aku menyimpan harta karunku seharusnya kosong sekarang. Dia membawa semua orang ke gudang, hanya untuk melihat bahwa segel-segel di gudang itu masih utuh dan tidak tersentuh." Fu Yuanxing menghela napas lega dan tersenyum. "Guru Agung, Anda salah. Segel-segel itu masih ada. Sepertinya pencuri itu tidak bisa memecahkan segel Anda.
jadi dia tidak menyentuh barang-barang di gudang. Preceptor Kekaisaran Yankang menghela napas dan berkata, bentuk hantu, mencuri langit dan menukar matahari. Mengapa dia perlu memecahkan segel? Dia bisa langsung melewati segel tanpa menyentuhnya sama sekali. Ruang penyimpanan memang kosong. Semua orang skeptis. Preceptor Kekaisaran Yankang membuka segel dan mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan yang menyimpan berbagai harta karun itu memang kosong. Benar-benar telah dikosongkan. Di dinding yang tepat menghadap pintu, seharusnya ada sebuah lukisan. Diagram Dewa Pedang membawa pedang yang dilukis oleh putra mahkota Kerajaan Tiantu. Tetapi diagram itu juga telah hilang. Di tempatnya terdapat tulisan kaligrafi yang bengkok dan sangat jelek. Tuan Guru, kakiku sudah kembali. Dan aku dengan senang hati akan menerima harta yang kau kumpulkan. Aku sudah menjaga pelayanmu dengan baik. Jangan khawatir. Oh, ngomong-ngomong, aku tidur di ranjangmu. Dan setelah bangun, aku meninggalkan setumpuk kotoran di atasnya. Aku juga menyeduh secangkir teh harum untukmu di ruang belajar. Perselisihan kita sudah selesai. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wajah guru besar Yankang berubah muram. Ia bergegas ke kamar tidur dan menyingkirkan selimut. Bau busuk memenuhi udara. Ia segera menutup hidungnya dan melambaikan tangannya. Tetua Fu, buang, buang. Tetua Fu buru-buru membungkus selimut dan menggulung kasur. Tetapi seluruh tempat tidur masih berbau. Tetua Fu bertanya, Guru, apakah tempat tidur ini juga harus dibuang? Buang saja. Sang guru agung Yankang melambaikan tangannya dan melangkah ke ruang belajar. Di sana tercium bau urin yang menyengat. Dan teko berisi cairan kuning cerah yang jelas bukan teh. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, guru besar Kekaisaran Yankang melemparkan teko dan cangkir teh keluar jendela. Wajahnya sangat marah. Bajingan, mengambil kakinya itu satu hal. Tapi makan, minum, tidur, dan buang air besar di kediamanku, merusak kedamaianku. Tetua Fu, siapkan lebih banyak set teh dan tempat tidur. Tetua Fu ragu-ragu dan berkata, Tuan, keluarga kami tidak memiliki banyak uang tersisa. Guru besar Kekaisaran Yankang sedikit terkejut dan merenung. Hadiah dari kaisar baru akan datang beberapa hari lagi. Gaji saya dibayar bulanan. Tetapi baru akan dibayarkan pada awal bulan. Apakah gaji bulan ini hangus? Tetua Fu berkata, ketika guru pergi kali ini, kau mengambil sebagian besar gaji. Dengan uang yang tersisa, kami harus mengirimkan hadiah kecil untuk ulang tahun para pangeran dan menteri, dan juga untuk kelahiran baru. Beberapa hari yang lalu adalah ulang tahun Ibu Suri. Aku telah menyiapkan hadiah, tetapi istana masih menganggapnya kurang. Kepala Sekolah Kekaisaran Yankang pusing. Pangeran Zhenbei telah meninggal dunia. Jadi kita perlu menyiapkan beberapa hadiah. Benarkah tidak ada uang lagi di rumah? Apakah masih ada yang bisa digadaikan? Ini, Tetua Fu ragu-ragu dan tidak menjawab. Guru besar Yankang melihat sekeliling. Meskipun rumah itu tidak kecil, hanya ada sedikit perabotan dan hampir tidak ada yang bisa digadaikan. Ia selalu merasa bahwa mengejar hal-hal materi akan menguras semangat. Jadi makanan, pakaian, dan pengeluaran sehari-harinya selalu sederhana. Dan ia tidak memiliki barang antik. Barang-barang yang ia koleksi seringkali aneh. Seperti kaki ilahi si lumpuh atau lukisan karya putra mahkota Kerajaan Tiantu. Tetapi barang-barang itu baru saja dicuri oleh pencuri ulung itu. Bisakah saya mendapatkan uang muka dari gaji saya? Tetua Fu berkata, Guru, apakah Anda tidak menginginkan martabat Anda? Preceptor Kekaisaran Yankang ragu-ragu. Bisakah kita meminjam sedikit? Tetua Fu menggelengkan kepalanya. Dengan perang yang baru saja terjadi, orang-orang yang dekat denganmu semuanya sedang berperang bersama pasukan mereka dan tidak berada di rumah. Selain itu, guru sudah sering meminjam uang sebelumnya dan tidak pernah mengembalikannya. Orang-orang akan bergosip. Karena kepala keluarga mereka tidak ada di rumah, siapa yang mau meminjamkan uang kepadaku? Kecuali guru datang sendiri. Sang guru agung Yankang merenung sejenak dan berkata, kemampuan melukisku cukup baik. Aku bisa melukis beberapa karya untuk dijual demi mendapatkan uang. Tetua Fu bertanya, apakah guru akan menandatanganinya? Sang guru besar Kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya.
Jika saya menandatangani nama saya, siapapun yang membeli lukisan saya akan menyuap saya. Saya tidak akan menandatangani. Tetua Fu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, lukisan guru tidak akan laku. Guru besar Kekaisaran Yankang merasa jengkel. Bagaimana kau tahu lukisan itu tidak akan terjual? Aku telah mengoleksi lukisan putra mahkota kerajaan Tiantu dan menyalinnya berkali-kali. Meskipun aku tidak akan mengklaim menyaingi sang pelukis suci, aku masih cukup bagus, bukan? Guru, seperti apa ibu kotanya? Cendekiawan terkenal sangat banyak, seperti banyaknya ikan. Tetapi berapa banyak yang benar-benar bisa menghasilkan uang dari kaligrafi dan melukis? Kebanyakan kelaparan hingga tinggal tulang dan kulit. Menurut guru, bagaimana kemampuan melukis Anda dibandingkan dengan mereka? Tetua Fu menambahkan. Namun, beberapa murid guru itu bisa meminjamkanmu uang. Meminjam uang dari murid-murid saya. Saya tidak tega melakukan itu. Guru besar Kekaisaran Yankang tiba-tiba teringat Qinmu dan tersenyum. Aku kenal seseorang yang punya uang dan bisa meminjamkannya. Dia dermawan. Dan setiap kali dia membelikan obat untukku, dialah yang membayar tagihannya. Kalau tidak, gajiku yang sedikit pasti sudah habis. Dia bukan dari istana kekaisaran, jadi tidak memalukan meminjam darinya. Aku akan pergi meminjam uang. Kalian semua tunggu aku di sini. Qinmu kembali ke kediaman cendekiawan Akademi Agung. Begitu melangkah masuk, ia mencium aroma obat roh. Aroma ini sepertinya berasal dari halaman rumahnya sendiri, yang membuatnya bertanya-tanya. Asrama cendekiawan dikelola oleh para pelayan yang berdedikasi. Meskipun mereka disebut pelayan, masing-masing dari mereka sering pergi ke aula untuk mendengarkan kuliah, sehingga kultivasi dan kekuatan mereka sama sekali tidak lemah. Beberapa pelayan bahkan lebih kuat daripada para cendekiawan. Dalam sejarah Akademi Agung, banyak pelayan telah mengembangkan keterampilan luar biasa, melompat dari pelayan menjadi cendekiawan, naik pangkat dan menjadi jenderal terkenal. Dengan adanya para pelayan yang menjaga kediaman para cendekiawan, hampir tidak ada orang luar yang bisa menyelinap masuk. Qinmu membawa naga kilin dan Hulinger ke halaman rumahnya, dan mereka hanya melihat tumpukan ramuan obat, beserta benda-benda seperti tungku obat dan kuali obat. Kuali dan tungku obat-obatan itu semuanya luar biasa, dengan pola-pola yang sangat menakjubkan terukir di atasnya. Jelas sekali itu adalah harta karun yang sangat berharga, tidak kalah berharganya dengan harta karun yang telah dijarah Qinmu dari Istana Emas Lulan. Di salah satu kuali obat terdapat sebuah kaki, dan di tungku obat lainnya terdapat sebuah lengan. Melihat kaki dan lengan itu, Qinmu sedikit terkejut. Dia berkata kepada Hulinger dan naga kilin, "Tunggu di luar halaman. Jangan biarkan siapapun masuk ke rumahku." Hulinger dan naga kilin berdiri dan berjalan keluar. Qinmu menoleh ke belakang dan melihat tubuh naga kilin membuat kusen pintu berderit, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Berpikir, orang ini semakin gemuk beberapa hari terakhir ini. Tidak lama lagi dia akan merusak pintuku. Aku harus menggantinya nanti. Dia mendorong pintu ruang utama hingga terbuka dan melihat dua pria parubaya duduk di sana. Si lumpuh tampak bersih dan rapi. Rambutnya berkilau karena minyak, dan janggut di dagunya diikat dengan tali emas yang berkilauan. Pakaiannya juga sangat elegan. Matua duduk di hadapannya, mengenakan kemeja kain biru sederhana, tidak semewah pakaian si lumpuh, dengan satu lengan yang menjuntai kosong. Ia tampak agak lelah karena perjalanan. Kemungkinan baru saja tiba, dengan rambut beruban di pelipis dan sedikit berantakan. Melihat Qinmu masuk, si lumpuh tersenyum sederhana dan tulus. Bahkan wajah dingin Matua pun menunjukkan sedikit senyuman. "Ibu tua," kakek lumpuh. Qinmu terharu. Matanya sedikit memerah. "Apakah kau datang untuk menemuiku?" "Tidak," kata ibu tua. Hati Qinmu sedikit sakit. Si lumpuh tertawa. "Kau hidup jauh lebih nyaman daripada kami. Mengapa kami harus datang menemuimu? Kau hanyalah seseorang yang kami temui. Apakah kami benar-benar akan menempuh perjalanan 10.000 mil hanya untuk menemuimu? Jangan terlalu sombong." Qinmu berkata dengan marah. "Kau datang menemuiku." Si lumpuh menggelengkan kepalanya. "Aku hanya di sini agar kau membantuku memasang kembali kakiku. Bantu aku melihat apakah kakiku itu masih berfungsi.
Aku tidak akan membantu. Si lumpuh membentak. Bocah, sayapmu sudah tumbuh kuat. Kami sebenarnya tidak datang untuk menemuimu. Matua terbatuk dan berkata dengan tenang. Jika kau tidak datang untuk menemuinya, mengapa kau tidak membawa kakimu ke apoteker saja daripada datang jauh-jauh ke sini untuk mencarinya? Berhenti menggodanya. Lihat, dia hampir menangis. Aku tidak akan menangis, kata Qinmu dengan keras kepala. Baiklah, baiklah. Jangan sampai matamu merah. Aku di sini untuk menemuimu. Aku baru saja kembali dari kediaman guru besar. Aku tinggal di sana beberapa saat dan mengambil beberapa barang di sepanjang jalan. Lihat kaki di dalam tungku itu. Orang tua itu berkata dengan penuh kemenangan. Kakiku. Aku mengambilnya kembali dari kediaman guru besar. Guru kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyaksikan aku mengambil kakiku. Qinmu terdiam sejenak, lalu tersenyum sederhana dan jujur. Kakek lumpuh. Guru besar dan aku baru saja kembali dari luar kota. Guru besar yang mana yang berada di kediaman guru besar? Si lumpuh menatapnya. Dan Qinmu tidak mundur. Balas menatapnya. Senyum di wajah mereka berdua hampir identik dalam kejujuran sederhana mereka. Memberikan perasaan dapat dipercaya. Bahkan jika mereka menusukmu, kau tetap akan merasa mereka sangat dapat dipercaya. Bab 204. Masa lalu kelam Qinmu. Qinmu dan si lumpuh saling menatap. Matua, yang masih dingin di luar tetapi berhati hangat, berkata, kalian berdua sudah dewasa sekarang. Jangan bertingkah kekanak-kanakan. Kami datang untuk melihat bagaimana keadaan kalian beberapa hari terakhir ini. Dan juga untuk melihat apakah tangan dan kaki kami masih bisa digunakan. Si lumpuh terkekeh. Ibu tua berlari jauh-jauh dari kuil suara guntur agung. Jadi kau pasti tahu dia datang khusus untuk menemuimu. Kuil suara guntur agung berjarak puluhan ribu mil dari sini. Tetapi hanya 2 atau 3.000 mil dari desa Chanlao. Sedangkan aku tidak datang untuk menemuimu. Kakiku ada di kediaman guru agung, yang paling dekat denganmu. Qinmu merasakan kehangatan di hatinya. Matua berkata, jangan hiraukan komentar sinis si lumpuh. Dia sebenarnya orang baik. Saat kau masih kecil, kau sering mengompol. Nenek belum pernah membesarkan anak sebelumnya dan merasa kesal. Jadi dia ingin menitipkanmu ke desa sebelah untuk diasuh. Suatu hari dia mengirimmu ke sana. Dan keesokan harinya kau kembali ke tempat tidur nenek. Dia mengirimmu pergi beberapa kali. Dan kau entah kenapa kembali beberapa kali. Tentu saja, si lumpuhlah yang membawamu kembali. Si lumpuh menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku paling benci anak-anak. Kalau aku tidak hanya punya satu kaki, aku pasti sudah menghajar mereka setiap hari. Qinmu merasakan sedikit nyeri di dadanya. Agak tak percaya. Aku pernah mengompol waktu kecil. Dan nenek ingin menyerahkanku. Nenek sangat menyayangiku. Dia telah mengusirmu beberapa kali. Nenek berkata, nenek tidak pernah melahirkan atau membesarkan anak. Kamu buang air kecil seperti air terjun. Menangis di malam hari. Menangis saat lapar. Menangis saat terlalu kenyang. Menangis saat tidak bisa tidur. Sapi di kandang hampir gila karena tangisanmu di tengah malam. Aneh rasanya jika nenek tidak kesal. Kami orang tua juga cukup terganggu. Saat itu, bahkan kepala desa dan tabib mengatakan lebih baik mengirimmu pergi, maka akan tenang. Dada Qinmu terasa semakin sakit, dan dia berkata dengan ekspresi muram, kakek kepala desa dan kakek tabib juga menyuruhku pergi. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Si lumpuh terkekeh. Kau masih kurang dari setahun saat itu. Bagaimana kau bisa mengingatnya? Satu hal yang pasti kau mengompol setiap hari. Tapi yang terpenting kau juga buang air besar di tempat tidur. Awalnya si bisu bilang dia akan memberikanmu kepada orang lain untuk diasuh, bersama dengan seekor sapi penghasil susu. Tapi kemudian kau berhenti mengompol. Itulah sebabnya kau tidak diberikan. Kakek bisu juga ingin mengantarku. Qinmu terdiam sejenak, lalu berkata, untungnya, kakek buta dan kakek tuli masih menyayangiku. Ibu tua berkata, si buta memang menyayangimu, tapi sejak dia menggendongmu tinggi-tinggi, dan kamu mengencingi wajahnya, dia tidak mengatakan apapun ketika nenek menyuruhmu pergi. Si lumpuh berkata, saat kau masih kecil, si tuli sangat kesal padamu.
Kau selalu memanjat mejanya, membuat tinta berceceran di mana-mana, dan bahkan kencing di tempat tintanya. Dia menghela napas. Kamu lucu saat mengompol, tapi tidak lucu lagi saat kamu sedikit lebih besar dan mengencingi patung batu di desa. Qinmu sangat terkejut, dan berkata dengan getir, Kakek Ma, kakek lumpuh. Aku sekarang adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Bisakah kita tidak membicarakan soal mengompol? Aku akan pergi membantumu memeriksa kaki dan tanganmu. Si lumpuh terkekeh kepada nenek. Kisah tentang mengompol dan nenek mengusirnya. Bahkan setelah aku mati dan berada di dalam peti mati, aku akan mengingatnya dan tertawa terbahak-bahak sampai aku melompat. Matua memperlihatkan sedikit senyum. Aku juga. Qinmu berjalan ke halaman dengan ekspresi muram, membawa tungku pil dan kuali obat, memeriksa lengan dan kaki mereka, lalu mengeluarkan pedang Sao Bao, membuat sayatan di kaki si lumpuh, dan mengambil beberapa tetes darah untuk diperiksa dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia juga memotong lengan Old Ma, mengambil beberapa tetes darah, mengamatinya sejenak, dan berkata, meskipun lengan Old Ma telah kehilangan hampir setengah vitalitasnya, lengan itu telah terawat dengan baik, seolah-olah seseorang menggunakan kata-kata sejati Buddha untuk menggetarkan darah di dalam lengan, menjaganya tetap segar. Dengan beberapa pil roh dan obat roh untuk menutrisinya dan memulihkan vitalitasnya, lengan itu masih dapat disambung kembali. Dan setelah beberapa tahun pemurnian lagi, lengan itu akan pulih seperti semula. Matua berkata, lenganku diletakkan di pagoda 1000 Buddha oleh mereka. Pagoda 1000 Buddha berisi jenazah para Tathagata terdahulu, dan para biksu melafalkan kata-kata sejati siang dan malam untuk menjaga vitalitas jenazah tersebut. Qinmu terkejut dan langsung berseru, benarkah ada 1000 Buddha di kuil Guntur Agung? Matua menggelengkan kepalanya. Aku belum menghitungnya, tapi seharusnya ada. Qinmu menenangkan diri dan memeriksa kaki si lumpuh, lalu berkata, kaki kakek lumpuh, darahnya sudah membusuk, kakinya mati, tidak bisa disambung kembali. Wajah si lumpuh memucat, senyumnya lenyap, dan dia berteriak, bagaimana mungkin? Aku dipuja sebagai kaki ilahi oleh semua orang di bawah langit. Kedua kaki ini telah dikembangkan hingga alam dewa. Bagaimana mungkin mereka mati? Terlebih lagi, kakiku ini baru saja dipotong, sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Aku tidak percaya kakiku akan lebih rendah dari tinju ilahi milik Matua. Pasti masih hidup. Qinmu memperlihatkan senyum sederhana dan jujur. Kakek lumpuh, mohon terima belasungkawa saya. Kakinya sudah mati dan tidak dapat disambung kembali. Dan barusan saya mencicipi darahmu. Masih terasa aroma bubuk 5 rempah dan asap. Diperkirakan guru kekaisaran membuat kaki ini menjadi ham yang diawetkan. Si lumpuh tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah. Mencoba menipuku lagi. Apakah guru kekaisaran begitu miskin sehingga dia akan mengawetkan kakiku untuk dimakan sebagai daging olahan? Ia kemudian kembali merasa gugup. Preceptor kekaisaran itu memang sangat miskin. Dia tidak mungkin benar-benar bisa dijadikan daging olahan, kan? Qinmu tampak angkuh, kata ibu tua. Jangan menakut-nakutinya. Pencuri itu penakut. Qinmu terkekeh. Meskipun lengan Old Ma dan kaki kakek lumpuh memiliki vitalitas yang lebih rendah daripada bagian bawah tubuh kakek jagal, untungnya, vitalitasnya masih ada. Pertama-tama, saya akan menggunakan obat untuk memulihkan vitalitas anggota tubuh Anda yang terputus. Dalam 10 hingga setengah bulan, seharusnya sudah pulih hingga dapat dihidupkan kembali. Kemudian, menyambungkannya kembali tidak akan menjadi masalah. Bagian bawah tubuh kakek jagal tumbuh di tubuh penyihir terhormat, sehingga tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Tetapi milik Anda sedikit lebih buruk, kekurangan nutrisi dari daging hidup. Nenek dan si lumpuh sama-sama menghela napas lega. Nenek berkata, selama bisa disambung kembali, itu bagus. Si lumpuh terkekeh. Aku mengambil sebagian dari setiap ramuan roh dari perbendaharaan Istana Kekaisaran. Lihat ramuan roh mana yang bisa digunakan. Untuk yang kurang, aku akan, meminjam, lagi. Tidak perlu. Perbendaharaan Akademi Agung pasti memiliki bahan-bahan obat ini. Qinmu tiba di halaman, dan hendak memeriksa berbagai jenis obat roh.
ketika tiba-tiba suara Hulinger terdengar dari luar. Berkata, "Tuan muda, guru besar telah datang berkunjung." Si guru kekaisaran lagi. Apakah masalah kakek lumpuh terungkap? Dan dia melacaknya sampai kepadaku. Kinmu merasa merinding. Berbalik dan menutup pintu aula utama. Merapikan pakaiannya. Lalu membuka pintu dan melihat guru besar kekaisaran Yankang berdiri di luar. Pria parubaya itu, yang tampak gemetaran ke segala arah, terlihat agak canggung. Berdiri di sana cukup lama sebelum perlahan berkata, "Sarjana Akademi Kekaisaran, Anda kaya, bisakah Anda meminjamkan saya sejumlah uang?" Kinmu merasa bingung dan terkekeh. "Yang mulia guru, Anda datang kali ini hanya untuk meminjam uang." Yang mulia guru kerajaan perdamaian abadi ternyata kekurangan uang. Guru besar kekaisaran Yankang terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya sedang pergi berperang, dan rumah saya dirampok oleh pencuri, semuanya dikosongkan. Sekarang saya kekurangan dana dan perlu pergi ke istana Pangeran Zenbei untuk menyampaikan belasungkawa. Jadi keuangan saya memang tidak terlalu berlimpah." Hati Kinmu bergejolak. Apakah kakek lumpuh mengosongkan kediaman guru besar, sehingga dia tidak punya uang sama sekali? Meskipun kakek lumpuh kehilangan satu kaki, tangan dan kakinya jauh lebih lincah daripada milikku. Dia terkekeh. "Preceptor Kekaisaran, berapa banyak uang yang Anda butuhkan?" Guru besar Yankang menghitung sejenak, lalu berkata, "Gaji bulanan saya 800 koin Da Feng. Jadi saya akan meminjam gaji 1 bulan untuk melewati masa sulit ini." Kinmu berkata kepada Hulinger, "Hulinger, ambillah 1000 koin Da Feng dan berikan kepada guru kekaisaran." Hulinger menjawab dan bergegas masuk ke dalam ruangan. Kinmu terkekeh. "Guru Agung, mengapa Anda begitu miskin?" Guru besar kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak harta benda akan memengaruhi kultivasi dan kebijaksanaan. Dengan lebih sedikit keinginan, uang menjadi kurang penting. Tiba-tiba, matanya berkedip, dan dia tersenyum. "Ada orang lain di ruanganmu." Kehadiran yang sangat kuat, seperti seorang Tathagata yang duduk di sana, tak bergerak. Tidak, seharusnya ada 2 orang. Tubuh orang itu menyatu dengan langit dan bumi. Sulit dipahami. Seolah-olah mereka bisa melarikan diri kapan saja. Teknik gerakan yang sangat cerdas yang hampir membuatku mengabaikannya. "Sarjana, mengapa Anda tidak mengundang saya masuk untuk duduk?" Kinmu menggelengkan kepalanya. "Yang mulia guru, saya tidak akan mengundang Anda masuk untuk duduk. Para tetua saya telah tiba, dan mereka terluka. Jadi tidak nyaman bagi mereka untuk bertemu orang lain." Guru besar kekaisaran Yankang berkata, "Jadi mereka terluka. Tidak heran ada begitu banyak obat roh di halaman. Aku juga terluka. Jadi memang tidak nyaman untuk mengganggu." Hulinger berjalan mendekat sambil membawa kantong uang besar. Kinmu mengambil kantong uang itu dan menyerahkannya kepada Guru Agung Yankang. Sambil terkekeh, "Guru Agung, jika Anda tidak kaya, tidak perlu mengembalikannya." "Guru Agung, seorang bangsawan boleh miskin, tetapi tidak harus demikian. Kemiskinan bukanlah syarat untuk menjadi seorang bangsawan." Guru besar kekaisaran Yankang berkata, "Aku akan menggantinya. Ketika hadiah dari kaisar datang dalam beberapa hari, aku bisa menggantinya. Untuk sekarang, yang terpenting adalah melewati beberapa hari ini." Dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan, lalu pergi. Kinmu menunggu hingga ia berada cukup jauh, lalu menyuruh Hulinger dan Naga Kilin berjaga di luar, berjalan ke aula utama, dan berkata, "Kakek lumpuh, apakah Anda sudah mengosongkan kediaman guru besar?" "Kosongkan." Si lumpuh menggelengkan kepalanya. Kediaman tutor agungnya memang tidak punya banyak uang sejak awal. Bahkan tidak ada satupun perabotan berharga. Yang paling berharga mungkin adalah lukisan Deavi, yang tak ternilai harganya. Kinmu merasa bingung. Benarkah guru besar kekaisaran Yankang begitu miskin? Dia adalah menteri berpengaruh yang menguasai istana. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta benda? Beberapa pejabat di Kerajaan Kedamaian Abadi membeli tambang, mendirikan peleburan, dan pengecoran, sehingga memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai preceptor kekaisaran, bagaimana mungkin dia begitu miskin?
Si lumpuh mengeluarkan sebuah gulungan dari suatu tempat dan membukanya. Diagram Dewa Pedang Pembawa Pedang ini. Pastilah kepala desa, kan? Kepala desa saat masih muda. Si tuli itu pasti pernah melihat kepala desa saat masih muda. Cek-cek. Lukisan ini tidak boleh dilihat. Sekali pandang saja akan membutakanmu. Dia menggulung diagram Dewa Pedang Pembawa Pedang dan melemparkannya ke Kinmu. Ini untukmu. Untuk menangkal kejahatan. Jika kepala desa yang dilukis oleh Deavi digunakan untuk menangkal kejahatan, bahkan hantu dan dewa pun akan kesulitan mendekat. Jangan membukanya. Jika kau melihatnya dengan kultivasimu saat ini, matamu akan buta, dan kau akan mati. Dao melukis Deavi belum mencapai alam dewa saat itu, tetapi orang yang dilukisnya terlalu kuat, kau tetap tidak bisa melihatnya. Kinmu setengah yakin, menyimpan gulungan itu, dan meletakkannya di dalam kantong taotinya. Matua berkata, si tuli memang melihat kepala desa, tetapi dia menghormati dan mengaguminya. Di desa, dia memiliki hubungan terbaik dengan si bisu. Si bisu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kurasa si tuli juga tidak bisa diam. Dia pasti akan keluar mencarinya. Kinmu terharu. Sejak ia meninggalkan desa, penduduk desa Chanlao juga berdatangan satu persatu. Meskipun para pria dan wanita tua ini mengatakan mereka tidak merindukannya, mereka semua meninggalkan desa demi dirinya. Dia berfokus pada mengidentifikasi obat rohani. Si lumpuh telah meminjam dari istana kekaisaran. Berpikir, bahan-bahan obat dari istana kekaisaran memang harta karun. Hanya sedikit lebih rendah kualitasnya daripada yang ada di kebun obat kakek apoteker. Itu adalah obat roh yang langka. Dengan ramuan roh ini, dia sudah memiliki resep untuk menyehatkan lengan Oultma dan kaki ilahi si lumpuh. Dia hanya perlu membeli beberapa bahan obat tambahan dari Perbendaharaan Akademi Agung. Bab 205. Pohon Pir Kuning. Kinmu memilah ramuan obat, menyiapkan obat, menggunakan obat tersebut untuk mengobati lengan Oultma dan kaki si lumpuh, lalu pergi ke gudang Akademi Agung untuk membeli bubuk gu perbatasan selatan. Bubuk gu ini disebut Vermilion Face Gu, sejenis serangga yang sangat kecil. Seekor serangga yang diletakkan di depan mata seseorang tidak terlihat oleh mata telanjang dan membutuhkan mata surgawi untuk melihatnya. Setelah dikeringkan, serangga-serangga itu berubah menjadi bentuk bubuk, tetapi akan hidup kembali saat bertemu dengan darah. Dia meminta sedikit darah dari Oultma dan si lumpuh, lalu menggunakan darah itu untuk melarutkan bubuk gu. Gu wajah merah, yang diberi nutrisi oleh darah, menghidupkan kembali serangga-serangga yang sangat kecil itu, membuat dua cangkir darah itu tampak seolah-olah hidup. Matua dan si lumpuh melihat ke dalam cangkir teh. Penglihatan mereka luar biasa, sehingga mereka secara alami dapat melihat serangga di dalam darah. Mereka melihat puluhan ribu serangga gu yang berkerumun rapat di dalam dua cangkir teh. Cukup menakutkan. Si lumpuh berkata sambil tersenyum meminta maaf. Muer, kau berencana menggunakan serangga ini untuk mengobati tangan dan kaki kami. Serangga jenis apa ini? Apakah berbahaya? Di desa itu, jika kita berbicara tentang individu-individu berpenampilan garang yang bisa menakut-nakuti gadis-gadis kecil hingga menangis, si jagal hanya bisa menempati peringkat kedua. Yang menempati peringkat pertama adalah apoteker yang gemar memelihara bunga, tanaman, dan serangga kecil. Wajah sang apoteker menakutkan, dan serangga-serangganya bahkan lebih menakutkan. Si lumpuh terbiasa mencuri barang. Semua kamar di desa telah dikunjunginya. Bahkan manisan buah hauton milik Kinmu pun telah dicurinya beberapa kali. Namun, dia tidak pernah menyentuh satu pun barang di kamar sang apoteker. Kinmu mengikuti sang apoteker untuk belajar kedokteran dan telah melakukan banyak penelitian tentang serangga-serangga ini. Melihat serangga-serangga di dalam dua cangkir teh itu, si lumpuh tak kuasa menahan rasa dingin di hatinya. Selalu merasa bahwa orang-orang biasa yang licik ini ingin mencelakaiku. Kakek lumpuh, jangan khawatir. Gu wajah merah adalah teknik gu dari 5 suku Miao di perbatasan selatan. Teknik ini tidak terlalu berbahaya bagi tubuh. Kinmu menyuntikkan dua cangkir darah ke pembuluh darah lengan Oultma dan kaki si lumpuh, lalu menanamkan gu wajah merah di lengan dan kaki tersebut. Dia berkata,
Alasan Gu ini disebut Gu Wajah Merah sebenarnya karena beberapa wanita dari sekte perbatasan selatan menggunakan Gu ini untuk menjaga penampilan mereka, mempertahankan awet muda. Bahkan setelah kematian, mereka tetap tampak seperti hidup. Seperti hidup setelah kematian, si lumpuh menggigil. Selalu merasa Gu Wajah Merah ini bukanlah hal yang baik. Qin Mu memasukkan kakinya dan lengan kakek Ma ke dalam kuali obat. Di dalam kuali, dia telah merebus 1 kuali penuh sup obat. Dia berkata, serangga Gu ini dapat memakan darah mati dalam darah, kulit mati di kulit, serat otot mukosa yang rusak di otot, tulang yang hancur di kerangka, dan cairan sumsum mati di sumsum tulang. Oleh karena itu, mereka yang mengonsumsi Gu Wajah Merah dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka hingga saat mereka meninggal karena usia tua. Kakek apoteker mengatakan bahwa di masa lalu, dia memiliki beberapa teman wanita yang memelihara Gu jenis ini di tubuh mereka. Penampilan mereka masih seperti gadis berusia 16 atau 17 tahun, sangat kencang. Kakek apoteker mengatakan dia sangat menyukai gadis-gadis yang kencang. Pemuda itu mendongak dengan ekspresi berpikir, apa arti, gadis tegas? Si lumpuh berkata, kamu masih muda. Jangan pikirkan hal-hal yang merepotkan ini. Bolehkah aku menggunakannya? Qin Mu mengambil sebutir biji dari ramuan roh di istana kekaisaran, mengangkat sebuah batu bata di aula utama, dan memperlihatkan tanah seperti giok di bawahnya. Dia berkata, tentu saja, Anda dapat menggunakannya. Namun, Gu ini memiliki kekurangan. Jika serangga Gu merasa lapar, mereka akan memakan daging dan darah yang sehat. Oleh karena itu, mereka yang mengonsumsi Gu ini perlu mengonsumsi darah setiap hari untuk menyehatkan Gu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Gu Wajah Merah dalam tubuh meningkat, dan jumlah darah yang dibutuhkan setiap hari juga meningkat. Dia membuka kantung Taoti, mengambil air dari danau naga giok, dan menuangkannya sambil berkata, kakek apoteker berkata bahwa di 5 tanah Miao, seringkali ada wanita cantik yang merayu pria muda dan kuat. Setelah malam penuh gairah, pria itu hanya tinggal seperti kantung kulit, menjadi hantu romantis, kehabisan semua esensi vital dan darahnya. Ini karena wanita-wanita itu mengambil semua darahnya untuk memberi makan Gu Wajah Merah. Si lumpuh menggigil. Setelah Qin Mu menyiraminya, dia melihat gundukan tanah itu menggembung, dan tunas muda muncul dari tanah, tumbuh semakin tinggi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemuda itu mengaktifkan seni 3 ramuan tubuh hegemon, terus berjalan mengelilingi tunas kecil di aula utama. Dia mengeksekusi seni asal bumi penciptaan dari kitab suci iblis surgawi pemeliharaan agung. Teknik segelnya tak terduga, tercetak pada tunas kecil ini. Telapak tangan dan jari-jarinya yang melompat akan langsung terpental begitu menyentuh daun tunas tersebut. Ranting dan daun pohon muda itu, ketika disentuh oleh telapak tangan atau jari-jarinya, benar-benar mengeluarkan suara ding-ding dong-dong asteris, seperti nada-nada alat musik zither. Sebuah melodi indah mulai terdengar di aula utama. Langkah kaki Qin Mu rumit, menggunakan seni penciptaan asal bumi untuk merangsang pohon kecil ini. Dia melihat pohon kecil itu tumbuh hingga setinggi orang dewasa dan kemudian mulai bertunas, menghasilkan daun hijau muda satu demi satu. Kemudian, kuncup bunga tumbuh satu demi satu. Bunga-bunga bermekaran, menutupi pohon itu dengan bunga pir seputih salju. Reputasi Vermilion Face Gu tidak baik. Saat aku pergi ke gudang Akademi Agung tadi untuk membeli barang ini, perguruan tinggi kekaisaran. Cendekiawan di sana bertanya kepada saya tentang kegunaannya. Perguruan tinggi kekaisaran itu, sarjana itu mengatakan bahwa beberapa wanita bangsawan dari adipati dan menteri di ibu kota menyukai hal ini, dan beberapa selir kekaisaran di istana juga menyukainya. Jadi Institut Kedokteran Kekaisaran memodifikasi serangga Gu, membuat Gu Wajah Merah ini tidak dapat bereproduksi sendiri. Kaki Qin Mu terus bergerak, tangannya tak berhenti. Teknik segelnya berubah-ubah, seperti Guanyin menjentikkan jarinya. Setiap jentikan jari menghasilkan suara dong asteris, seperti batu yang jatuh ke danau yang tenang. Bunga-bunga pir di pohon itu layu, dan gugusan buah pir hijau kecil tumbuh di seluruh pohon, sangat mungil, hanya sebesar jari. Namun,
Berkat perubahan teknik segelnya, buah pir hijau itu perlahan tumbuh lebih besar. Tabib Kekaisaran, Anda juga menciptakan pil pembunuh serangga untuk membasmi serangga Gu. Ketika Gu wajah merah membahayakan tubuh, seseorang dapat meminum pil pembunuh serangga untuk membunuh Gu wajah merah dan mengeluarkannya dari tubuh. Qinmu beralih ke teknik penciptaan, melanjutkan pematangan buah pir hijau. Buah pir di pohon itu sudah tumbuh sebesar kepalan tangan. Dia berkata, "Baru saja, aku memiliki perguruan tinggi kekaisaran di gudang. Sarjana, bawakan aku pil pembunuh serangga untuk diperiksa." Pil pembunuh serangga ini hanya menggunakan ramuan obat biasa, namun dijual dengan harga selangit. Gaji bulanan guru kekaisaran Yankang pun tidak cukup untuk membelinya. Perguruan tinggi kekaisaran itu cendekiawan itu berkata bahwa tabib kekaisaran Anda menjadi tabib kekaisaran yang sangat kaya berkat pil roh semacam ini. Bergelimpangan kekayaan. Mata si lumpuh berbinar. Tabib kekaisaran Anda sangat kaya. Buah pir di pohon pir berubah warna menjadi kuning, mengeluarkan aroma buah yang harum. Qinmu memetik beberapa dan melemparkannya ke Old Ma dan si lumpuh. Kedua tetua itu masing-masing menggigitnya. Mulut mereka dipenuhi aroma harum, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Tabib kecil yang maha kuasa, mantra macam apa ini yang memunculkan buah pir ini? Tanya ibu tua. Qinmu tersipu dan berkata, "Kakek Ma, jangan mengolok-olokku. Ini adalah seni asal bumi penciptaan dari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung yang diwariskan nenek si kepadaku." Seni asal-usul bumi penciptaan. Nenek Ma dan si lumpuh saling pandang, bertukar pandangan. Si lumpuh bergumam, "Aku pernah melihat nenek si melakukan seni asal bumi penciptaan." Nenek si menggunakan teknik kultivasi ini untuk memurnikan roh yangnya. Di tengah hari bolong, dengan kelima pusatnya menghadap ke atas, dia mengumpulkan api esensi matahari. Awan berapi bergulir di langit, cukup menakutkan. Itu jelas merupakan teknik tingkat atas dari jalur iblis. Nenek si menggunakan teknik ini untuk membakar cukup banyak orang sampai mati. Sepertinya bukan seperti caramu menggunakannya. Qinmu terkejut. Apakah aku berlatih dengan cara yang salah? Ma tua berkata, "Kau tidak salah mempraktikkannya. Kau mempraktikkannya dengan sangat murni." Kurasa Nyonya tua si melenceng dari topik. Semangat yang memelihara segala sesuatu. Ini seharusnya penggunaan yang benar. Qinmu memetik beberapa buah pir kuning lagi, membelahnya menjadi dua, dan memasukkannya ke dalam sup obat. Dia berkata, "Aku menggunakan Gu wajah merah untuk menghilangkan bagian-bagian yang sudah nekrotik di lengan dan kaki. Setelah dihilangkan, Gu wajah merah akan dipaksa keluar dari tubuh kalian oleh obatku. Serangga Gu tidak akan membahayakan anggota tubuh kalian." Pir kuning ini juga merupakan jenis obat penguat, yang digunakan untuk merangsang khasiat obat lain. Namun, jika dimakan sendiri, rasanya sangat enak dan tidak memiliki khasiat obat. Pencapaiannya dalam dao pengobatan bahkan melampaui tabib kekaisaran Yu. Tabib kekaisaran Yu menggunakan pil pembunuh serangga untuk meracuni Gu wajah merah. Setelah Gu wajah merah mati, mereka akan tetap berada di tubuh penggunanya dan perlahan-lahan dikeluarkan. Namun, ia menggunakan obat untuk membuat serangga Gu itu berenang keluar dari tubuh dengan sendirinya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Selain itu, ramuan yang ia buat mengandung komponen pengaktif darah yang dapat merangsang vitalitas lengan Old Ma dan kaki si lumpuh, menghidupkan kembali kekuatan hidup mereka. Setelah persiapan yang tepat, ia dapat menyambungkan kembali anggota tubuh mereka. Qinmu memetik buah pir lainnya dari pohon itu, mengisi keranjang hingga penuh dengan buah pir kuning. Kemudian dia mencabut pohon pir itu dan menempatkannya di halaman. Qinmu juga memanggil Hulinger dan Naga Kilin, lalu membagikan buah pir kepada mereka. Hulinger mencicipi satu dan memujinya tanpa henti. Naga Kilin juga memakan beberapa buah. Meskipun bukan pil roh api merah, Naga Kilin tetap memakannya dengan lahap. Pria ini perlu menurunkan berat badan. Qinmu menatap kilin naga itu, sambil berpikir dalam hati, jika dia terus makan seperti ini, aku ragu apakah dia masih mampu menginjak awan berapi dan terbang. Si lumpuh tidak bisa duduk diam. Setelah tinggal di tempat Qinmu selama setengah hari, ia merengek ingin keluar jalan-jalan. Ma tua,
Khawatir ia mungkin bertemu dengan guru kekaisaran Yankang. Segera pergi keluar bersamanya. Si lumpuh selalu menghormati dan takut pada Matua, tak mampu menolaknya. Keduanya berlari keluar lagi. Kinmu tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Cedera guru kekaisaran Yankang juga cukup parah. Jika dia bertemu dengan si lumpuh, pihak yang dirugikan belum tentu si lumpuh. Selain itu, Pak Tuama adalah orang yang paling tenang di desa. Dengan adanya Pak Tuama, si lumpuh tidak akan bertindak gegabah. Beberapa hari kemudian, para sarjana Akademi Kekaisaran dari Akademi Agung yang telah pergi ke garis depan kembali. Selama latihan ini, mereka menghadapi pemanggilan iblis Sekte Hongshan di Sungai Yong dan Kabupaten Lu, Lizu, pemanggilan jiwa Sekte 9 Neter, dan pengendalian mayat kultus mayat abadi. Setelah itu, mereka bertemu dengan Jenderal Xiaoyi yang memimpin pasukan pemberontak dalam serangan mendadak. Pertempuran ini menyebabkan para sarjana Akademi Kekaisaran yang sedang menjalani pelatihan kehilangan 30% dari mereka. 30% ini adalah para elit di antara para elit. Sungguh kerugian yang besar. Para cendekiawan Akademi Kekaisaran yang pergi untuk pelatihan hampir seluruhnya musnah dalam kegelapan. Untungnya, pasukan utama Kerajaan Perdamaian Abadi berikutnya, yang dipimpin oleh guru Kekaisaran Yankang, maju di sepanjang Sungai Yong. Jenderal Yu Yuancuyun mengumpulkan kekuatan para jenderal, membunuh Dewa Iblis yang dipanggil, dan mendorong mundur gerbang menuju dunia bawah yang telah terdorong ke sungai. Wakil Gubernur Prefektur Lizu, Yu Yuancuyu, memimpin pasukan menyeberangi sungai, dengan paksa menghalangi Jenderal Xiaoyi, sehingga menghentikan momentum Jenderal Xiaoyi. Kedua pasukan terlibat dalam pertempuran berdarah di permukaan sungai. Yu Yuancuyu dan Yu Yuancuyun menyatukan pedang mereka, saat matahari terbenam di atas Sungai Yong. Pada saat itu, matahari pedang setengah tenggelam ke jantung sungai. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari matahari terbenam di jantung sungai, membunuh pasukan pemberontak yang tak terhitung jumlahnya. Kapal-kapal menara jatuh dari langit satu demi satu, mayat-mayat berjatuhan. Jenderal Xiaoyi tidak punya pilihan lain selain mundur dan melarikan diri. Setelah pasukan Yu Yuancuyu dan Yu Yuancuyun menyeberangi sungai, kekacauan besar di Lizu akhirnya mereda. Kemudian, ketika mereka mendata para sarjana Akademi Kekaisaran, mereka menemukan kerugian besar. Bahkan beberapa kolese kekaisaran para cendekiawan, demi melindungi para cendekiawan lainnya, juga gugur dalam pertempuran melawan Dewa Iblis. Setelah itu, banyak cendekiawan mengikuti jejak Imperial Chollege. Para cendekiawan menyeberangi sungai untuk menumpas pemberontakan. Baru setelah guru kekaisaran kembali ke istana, para cendekiawan ini mengakhiri latihan ini dan kembali ke Akademi Agung, sehingga mereka kembali beberapa hari lebih lambat daripada Kinmu dan yang lainnya. Dengan banyaknya sarjana Akademi Kekaisaran yang gugur, Gulinuan tidak bisa lepas dari kesalahan. Karena itu, ia mengajukan permohonan kepada Kaisar untuk mengaku bersalah. Kaisar menghukumnya dengan pemotongan gaji setengah tahun, menurunkan pangkat resminya menjadi kelas 4, tetapi tetap membiarkannya mengelola Akademi Agung, dan tidak memecatnya dari jabatannya. Gulinuan memerintahkan seseorang untuk menyusun daftar korban yang gugur, berharap melihat nama Kinmu dalam daftar tersebut. Sayangnya, namanya tidak ada. Setelah selesai menyusun daftar para cendekiawan yang gugur, ia segera memasuki istana untuk menemui Kaisar. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang Kasim yang sedang menyampaikan dekrit kekaisaran menuju Akademi Agung. Gulinuan dengan cepat bertanya, "Kasim, apakah Anda akan pergi ke Akademi Agung untuk menyampaikan dekrit?" Kasim itu tersenyum dan berkata, "Selamat, Tuan Gu. Cendekiawan Akademi Kekaisaran dari Akademi Agung Anda telah melakukan pengabdian yang berjasa dalam menumpas pemberontakan kali ini, menyelamatkan para cendekiawan di bawah komandonya. Yang Mulia memerintahkan hamba tua ini untuk menyampaikan dekrit untuk mempromosikannya." Wajah Gulinuan menegang, dan dia berkata dengan kesal, "Ini bagian dari tugasnya. Mengapa memberinya hadiah untuk itu?" Yang Mulia berkata bahwa beberapa orang bahkan tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan benar. Kali ini, beliau berencana untuk menyembelih beberapa ayam untuk menakut-nakuti monyet. Bab 206.
Pemanggil iblis. Membunuh beberapa ayam. Apakah aku salah satu dari beberapa ayam itu? Atau aku monyetnya? Mata Gulinuan berkedut. Dan dia merasa gelisah. Dia mengeluarkan beberapa koin dafeng dan menyelipkannya ke tangan Kasim itu. Lalu menguatkan diri dan berjalan menuju istana. Dia belum berjalan jauh ketika dia bertemu dengan Kasim lain yang menyampaikan dekrit kekaisaran. Juga menuju Akademi Agung. Kasim itu menyapanya. Selamat, Tuan Gu. Gulinuan berkata dengan linglung. Kasim, apa yang perlu kau ucapkan selamat kepadaku? Tuan Gu, Anda mungkin tidak tahu. Tetapi sarjana Akademi Kekaisaran dari Akademi Agung Anda telah memberikan jasa yang berjasa dalam menumpas pemberontakan. Yang Mulia telah mengutus saya untuk memberikan penghargaan dan mempromosikannya. Gulinuan terkejut dan langsung berseru. Promosi lagi. Seorang Kasim baru saja lewat dan mempromosikannya. Bagaimana mungkin dia dipromosikan 2 kali berturut-turut? Kasim yang menyampaikan dekrit itu berkata, Yang Mulia mengatakan bahwa pertama kali karena orang lain gagal menjalankan tugas mereka sementara cendekiawan Akademi Kekaisaran menjalankan tugasnya, sehingga ia harus dipromosikan menjadi pejabat peringkat ke-6. Kali ini, karena cendekiawan Akademi Kekaisaran telah memberikan jasa besar dalam menumpas pemberontakan di perbatasan selatan, maka ia akan dipromosikan lagi, menjadi pejabat peringkat ke-5. Gulinuan mengeluarkan beberapa koin dafeng dan diam-diam menyelipkannya ke tangannya. Tergagap-gagap, jadi dia telah melakukan perbuatan terpuji. Sarjana Akademi Kekaisaran adalah sarjana Akademi Agungku. Penghargaan yang dia terima atas jasanya adalah sesuatu yang juga membuatku bangga. Memang benar, Kasim yang menyampaikan dekrit itu tersenyum menawan dan bergegas pergi. Gulinuan, yang masih teralihkan perhatiannya, terus berjalan menuju istana. Ia bertemu lagi dengan seorang Kasim yang sedang menyampaikan dekrit kekaisaran kepadanya. Wajah Kasim itu berseri-seri gembira saat melihatnya. Dan ia tertawa. Selamat, Tuan Gu. Selamat, Tuan Gu. Gulinuan berkata dengan wajah muram. Kasim, apa yang perlu kau ucapkan selamat kepadaku? Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk menyampaikan dekrit kekaisaran untuk mempromosikan sarjana Akademi Kekaisaran dari Akademi Agung. Kasim tua itu tertawa. Cendekiawan Akademi Kekaisaran Kinmu telah mengobati luka guru Kekaisaran Yankang dan telah dipromosikan menjadi guru besar penyebar cahaya tingkat 5. Dengan hak istimewa yang sama seperti di perguruan tinggi Kekaisaran. 3 promosi dalam 1 hari. Ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan bagi Akademi Agung Anda. Gulinuan mengangguk tanpa ekspresi. Mengeluarkan beberapa koin dafeng. Dan diam-diam menyelipkannya ke tangan Kasim tua itu. Dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, aku juga bangga akan hal itu. Saat Kasim itu pergi, wajah Gulinuan menjadi muram. Jika ini terus berlanjut, dengan Kinmu yang terus naik dan dirinya yang terus turun, Kinmu akan segera setara kedudukannya dengannya. Dia dipromosikan 3 kali berturut-turut, dan dia harus menghabiskan begitu banyak uang. Jika dia terus naik pangkat, aku sendiri yang harus memanggilnya, Tuan. Gulinuan menenangkan diri dan pergi menemui Kaisar untuk menyampaikan daftar para cendekiawan yang telah gugur. Kaisar Yanfeng sedang memeriksa surat-surat permohonan. Ia mendongak, mengambil daftar itu, dan membacanya. Dengan hati yang sedih, ia berkata, para cendekiawan ini adalah pilar kekaisaran saya, tulang punggung masa depan bangsa. Hanya karena berita itu bocor, mereka dibunuh oleh pemberontak. Saya ingin membunuh seseorang. Keringat dingin mengucur di dahi Gulinuan, dan dia tidak berani berbicara. Siapa yang tahu Kaisar mungkin ingin membunuhnya jika dia ikut campur. Kaisar Yanfeng berdiri dan mondar-mandir. Tiba-tiba, dia membanting meja dan berkata dengan sangat sedih, aku hanya mengeluarkan dekrit yang memberitahukan lokasi pelatihan para cendekiawan tepat sebelum mereka pergi. Mengapa mereka malah disergap? Gulinuan, Menteri Gu, katakan padaku. Siapa yang membocorkan informasi ini? Gulinuan merenung dan berkata, dilihat dari situasi pertempuran di Lizu, Administrator Junior Prefektur Lizu telah merebut Kabupaten Lu. Ketika perguruan tinggi kekaisaran dan para cendekiawan tiba di Lizu, para pemberontak kebetulan melemparkan mantra pemandu jiwa,
yang menunjukkan bahwa para pemberontak mengetahui waktu pasti kedatangan para cendekiawan di Lizhu, seolah-olah mereka memiliki pengetahuan sebelumnya. Mereka pasti telah menerima kabar tentang kedatangan para cendekiawan untuk pelatihan sebelum merebut Kabupaten Lu, yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan untuk memanggil iblis dan mengembalikan jiwa setelah Kabupaten Lu hancur. Ini berarti bukan perguruan tinggi kekaisaran atau para cendekiawan yang membocorkan berita tersebut, tetapi dia menguatkan diri dan berkata, tapi saya, atau beberapa pejabat tingkat atas yang membocorkan berita itu. Para pemberontak ada di antara kita. Kaisar Yanfeng mencibir. Sepertinya ada seseorang di antara kita yang ingin aku beranjak dan memberikan tempat dudukku agar dia bisa duduk. Pada hari kita membahas ini, selain kau dan aku, semua orang yang tahu tentang ini adalah pejabat tingkat pertama, para tutor putra mahkota, serta Situ, Sikong, dan Adipati. Menurutmu siapa orangnya? Keringat mengucur deras dari dahi Gulinuan, seukuran biji kacang, dan dia menggertakkan giginya. Tetap diam. Kaisar Yanfeng meliriknya dan mendengus dingin. Tidak berani bicara. Kau tidak setia padaku. Keringat dingin mengalir di dahi Gulinuan. Rakyatmu membeku di reruntuhan besar selama 200 tahun. Aku tidak banyak tahu tentang para menteri di istana. Jadi aku tidak berani berbicara sembarangan. Bicaralah seenaknya. Aku memberimu kekebalan hukum. Materi yang kau bahas memang membosankan dan sangat bodoh. Aku bahkan pernah mengalami pedang kekaisaran dicuri oleh cendekiawan Akademi Kekaisaran, yang menunjukkan kebodohanku. Kaisar Yanfeng sangat marah hingga tertawa. Ia menunjuk hidungnya dan berkata, berhentilah mencoba berkelit. Cendekiawan Akademi Kekaisaran telah mencuri pedangmu. Tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu kepadanya. Lalu mintalah pedang itu kembali. Jika kau bodoh, apa gunanya aku memilikimu sebagai pelayan agung? Kemasi barang-barangmu dan pergi lebih awal. Bicaralah. Siapa yang kau curigai? Gulinuan menggertakkan giginya. Tiba-tiba mendongak. Dan berkata, para tutor putra mahkota sangat mencurigakan. Apa yang tadi kau katakan? Kaisar Yanfeng sangat marah. Aura kekaisarannya meledak. Memaksa Gulinuan untuk menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, Kaisar Yanfeng terkulai lemas. Melambaikan tangannya. Dan berkata, Menteri Gu, Anda sangat pintar. Sangat pintar. Pergilah sekarang. Gulinuan bermandikan keringat dingin dan perlahan mundur. Kembalilah, kata Kaisar Yanfeng. Bulu kuduk Gulinuan merinding. Tetapi ia menguatkan diri dan berjalan kembali. Kaisar Yanfeng berkata perlahan. Kali ini, Guru Besar Kekaisaran Yankang telah memberikan pelayanan yang luar biasa. Aku belum memberinya hadiah. Menurutmu, hadiah apa yang sebaiknya kuberikan kepadanya? Gulinuan menundukkan kepalanya dan berkata, apa yang dapat Yang Mulia berikan sebagai hadiah kepadanya? Kaisar Yanfeng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tersisa. Gulinuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, berilah hadiah kepada guru kekaisaran Yankang berupa wanita-wanita cantik dan kekayaan. Kamu berpikir sama seperti aku. Kaisar Yanfeng menghela napas. Hanya saja aku khawatir dia akan menolaknya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Gulinuan ragu-ragu dan berkata, banyak hal telah terjadi kali ini. Jika guru besar Yankang benar-benar cerdas, dia pasti akan menerimanya kali ini. Kaisar Yanfeng terdiam sejenak, lalu tertawa. Kau orang yang menarik. Aku tidak membunuh ayam untuk kau lihat, dan kau bukan ayam. Pergilah sekarang. Selain itu, jangan selalu memprovokasi cendekiawan Akademi Kekaisaran. Kau tidak boleh menyinggung perasaannya, kekuasaannya di luar imajinasimu. Setiap kali kau memakai sepatu kecil yang dia berikan, aku merasa malu padamu. Kau adalah seseorang yang tetap kugunakan meskipun ada penentangan. Aku tidak ingin terus-menerus membereskan kekacauan yang kau buat. Gulinuan diliputi rasa malu dan mundur. Ia berpikir dalam hati. Aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Aku adalah seorang taipan terhormat dari jalur iblis. Salah satu dari sedikit tokoh terkemuka di jalur iblis. Dan aku tidak boleh menyinggung seorang bocah biasa di alam lima cahaya. Apakah ratusan tahun hidupku selama ini sia-sia? Kaisar Yanfeng terus duduk dan meninjau surat-surat permohonan.
Tiba-tiba, ia meletakkan kuas merahnya dan menatap kosong. Aku pernah menduduki posisi ini di usia parubaya dan bahkan hidup lebih lama daripada beberapa putraku. Sepertinya putra mahkotaku tidak perlu menunggu di kursi putra mahkota selama yang kulakukan. Di Akademi Agung, Qinmu menerima 3 dekrit kekaisaran, dan pangkat resminya dipromosikan menjadi guru besar penyebar cahaya tingkat 5. Guru besar penyebar cahaya hanyalah posisi pejabat kesejahteraan tanpa kekuasaan nyata. Ini adalah jenis posisi pejabat sipil, yang dikenal sebagai menteri tinggi negara, tetapi hanyalah pejabat yang tidak memiliki wewenang nyata. Jelas sekali, Kaisar masih ragu padanya, sang pemimpin sekte iblis surgawi, dan tidak akan memberinya kekuasaan nyata, agar istana tidak dipenuhi oleh para berandal dari jalan iblis. Qinmu dengan santai melemparkan ketiga dekrit kekaisaran itu ke ruang barat, hatinya tenang dan tak terganggu. Dia masih mengolah 4 perubahan lainnya dari alam 5 cahaya. Kali ini, dalam perjalanan ke selatan untuk menumpas pemberontakan, guru besar kekaisaran Yankang memberi mereka banyak bimbingan. Setelah Shen Wanyun, Xi Yunxiang, dan yang lainnya kembali dari perbatasan selatan, mereka langsung menuju menara catatan surgawi untuk mencari teknik kultivasi untuk alam 5 cahaya. Xi Yunxiang bahkan meminjam stempel buku cendekiawan Akademi Kekaisaran dari Qinmu dan memasuki lantai 3 menara catatan surgawi untuk berkonsultasi tentang teknik kultivasi. Pembimbing kekaisaran dari reformasi Yankang mempromosikan gagasan bahwa semua teknik di dunia adalah untuk penggunaan sehari-hari rakyat jelata. Kerajaan perdamaian abadi setara dengan sekte iblis surgawi yang jauh lebih besar. Qinmu menarik dan menghembuskan kekuatan bintang penguasa kota. Tubuhnya perlahan berubah. Kedua kakinya secara bertahap menyatu menjadi satu, berubah menjadi ekor ular. Ia memiliki kepala manusia dan tubuh ular, berdiri setinggi 2 atau 3 zang, dan di belakangnya muncul 2 gerbang yang tertutup rapat. Dalam perjalanan ke perbatasan selatan, dia telah berhasil mengembangkan 4 bentuk ilahi dari 5 perbendaharaan ilahi, Dewa Merkurius, Dewa Mars, Dewa Jupiter, dan Dewa Venus. Namun, bentuk Dewa Bintang Kota sulit untuk dikembangkan. Sekuat apapun ki asalnya, dia tidak pernah bisa membentuk bentuk Dewa Bintang Kota yang paling sempurna. Kali ini, dia mengaktifkan jurus 3 ramuan tubuh hegemon, dan gerbang yang tertutup rapat di belakangnya secara bertahap menjadi jelas. Tetapi tulisan tangan di gerbang itu masih agak kabur dan tidak dapat dibedakan. Penguasa Bintang Kota sangat istimewa di antara 5 penguasa cahaya. Teknik sejati Markis Bumi Bintang Kota, kepala dari 5 cahaya, secara tak terduga sulit untuk dikembangkan, terutama gerbang di balik penguasa Bintang Kota. Qinmu dapat berubah menjadi wujud ilahi penguasa Bintang Kota, tetapi gerbang itu selalu sulit diwujudkan dalam keadaan yang jelas dan terlihat, dan tulisan tangan di gerbang itu tetap kabur dan tidak jelas. Di udara, seberkas cahaya kuning kebumian terus-menerus mengalir masuk, meresap ke dalam tubuhnya. Kekuatan bintang penerang bumi mengalir masuk, membuat wujud ilahinya semakin stabil. Perlahan-lahan, Qinmu menemukan bahwa wujud penguasa Bintang Kota mengalami perubahan lain. Bayangan gulungan muncul di tangannya. Dia menatap bayangan gulungan itu, tetapi kata-kata di buku itu masih tidak terlihat jelas. Namun, dilihat dari tekstur karakter yang aneh, buku itu ditulis dalam aksara kecebong. Dan tulisan tangannya tampak agak seperti matahari, bulan, serangga, dan ikan, sama sekali berbeda dari aksara yang ada saat ini. Qinmu telah mengikuti Deavi, seorang guru, selama hampir 10 tahun. Deavi juga memiliki penguasaan yang sangat mendalam dalam aksara kuno, tetapi dia tidak pernah mengajarkan bentuk aksara kecebong ini kepadanya. Qinmu menoleh dan melihat aksara pada bayangan gerbang di belakangnya. Meskipun masih buram, ia samar-samar dapat melihat bahwa aksara-aksara itu agak mirip dengan aksara pada gulungan tersebut. Tokoh-tokoh seperti apa ini? Qinmu samar-samar merasakan sesuatu yang aneh. Jika setiap master bela diri di alam 5 cahaya memiliki gerbang pintu ganda seperti itu di belakang mereka, dan setiap penguasa Bintang Kota ilahi memiliki gulungan seperti itu di tangan mereka, maka pasti seseorang telah mempelajari secara menyeluruh karakter-karakter pada buku dan gerbang tersebut serta menguraikan kebenaran mendalam di dalamnya.
Mengapa bahkan guru kekaisaran Yankang tidak pernah menyebutkan hal ini? Mungkinkah status ilahi penguasa bintang kota milik orang lain tidak memiliki gerbang atau gulungan ini? Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba sebuah suara berat dan menyeramkan muncul dari benaknya. Hentikan imajinasimu yang liar. Ini adalah aksara Youdu. Bagaimana mungkin makhluk kecil dan lemah sepertimu dapat mengenali aksara Youdu? Bulu kuduk Qinmu berdiri. Dan dia ketakutan. Berseru, siapa? Siapa yang berbicara di dalam tubuhku? Berpura-pura. Suara itu tertawa. Berapa lama lagi kau akan berpura-pura di hadapanku? Ketika aku meminjam matamu untuk mengamati teknik bertarung guru kekaisaran Yankang, bukankah kau sudah mengenaliku? Sang guru langit primordial. Sang pemanggil iblis.